Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Rasyidin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Selimum. Jadi di sini saya ingin memaparkan salah satu bentuk media pembelajaran yang saya buat untuk anak-anak didik saya dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik adalah peserta didik mengenal pengertian salat dan zikir. Kemudian peserta didik mampu mempraktekkan salat dan zikir. Untuk profil pelajar Pancasila yang harus ditampilkan di sini adalah tentang akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Kemudian selanjutnya capaiannya adalah peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan, serta dapat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemanaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosialnya. Sedangkan pemahaman bermakna, satu, memaknai sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqamah. Kemudian selanjutnya peserta didik akan saya tampilkan video pembelajaran. Jadi di sini mereka memperhatikan dari video pembelajaran. Kemudian selanjutnya mereka akan mengambil satu kesimpulan atau pembelajaran dari video yang mereka amati. Jadi peserta didik menjelaskan hasil pengamatan dari video pembelajaran secara bersama-sama atau secara bergantian. Kemudian pertanyaan pemantik. Jadi yang ditanyakan apa makna sholat, apa itu zikir, mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan, bagaimana sholat dan zikir yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian materinya adalah tentang sholat. Tentang sholat. Kemudian ada makna zikir, materi yang harus mereka pahami. Kemudian ini bagian dari penjelasan zikir. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Cara berzikir dapat dibagi menjadi 3 macam. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah SWT sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah SWT zat yang maha kuasa. Kemudian dengan ucapan, itu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan salawat. Zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksana ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian hikmah melaksanakan salat dan zikir. Pertama, yang A, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang B, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Yang C, kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah SWT akan diperoleh.
olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang dia memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah SWT dan memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang ia melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik, peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini, dan membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang baik dan bermanfaat. Kemudian mengutamakan salat 5 waktu dan zikir secara istiqamah, yaitu agar konsisten di dalam salat ada beberapa hal. Yang pertama, menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat salat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita akan kembali ke akhirat. Dan yang keempat, jangan menunda salat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus dan lakukan salat berjamaah. Yang keenam, berteman dengan orang-orang rajin salat dan banyak membaca buku keislaman. Kemudian ada refleksi. Dalam refleksi, saya akan mempertanyakan pada anak-anak saya bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada motivasi kepada peserta didik. Kita mengingatkan, kita harus selalu menasihati mereka dengan cara rajin salat, rajin berzikir, berbanyak bacaan, buku-buku agama, selalu belajar, selalu berdoa, menjaga akhlak, patuh pada orang tua dan guru. Demikianlah dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.